Allahumma inni as'aluka al-huda, at-tuqa, al-afaf, al-ghina. Ya Allah, berikan aku cahaya, petunjuk, panduan. Ya, panduan di dalam seluruh kehidupan kita. Kehidupan mental, kehidupan feeling kita, kehidupan logika kita, kehidupan fisik kita, kehidupan spiritual kita. Kita butuh sebuah panduan. Ya, untuk menjadi berani kita butuh panduan. Untuk membuang rasa takut kita butuh panduan. Untuk mendapatkan ketenangan kita butuh panduan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa. At-tuqa ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang aku bilang, takut itu eksis, ada dan selalu ada. Kita mau arahkan kemana rasa takut ini? Takut dan cemas tentang dunia kah? Atau kita lebih mencemaskan akhirat kita? Ya, takut kita terlantar di dunia kah? Atau kita lebih takut terlantar di akhirat kelak? Takut ditinggalkan dunia kah? Atau kita lebih takut ditinggalkan akhirat? Ya, at-tuqa, takwa ini rasa takut. Apa fungsi takwa? Takwa ini melindungi kita dari dosa. Perlindungan dari sebuah dosa. Karena dosa ini bisa sangat dekat dengan diri kita. Kita punya potensi dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa rasa, dosa badan. Kita punya potensi dosa durhaka kepada Allah, punya potensi durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, durhaka kepada anak, durhaka kepada keluarga. Semua itu bisa kita jaga dengan itu tadi ya, berdoa. Al-huda wat-tuqa, al-afaf. Apa itu afaf? Afaf ini sebuah mental preventif, menjaga diri dari dosa. Jangan sampai, sekecil apapun harus dijaga. Sekecil apapun jangan sampai mencicipi yang haram, ya. Entah itu haram mata, haram telinga, haram lisan, haram apapun, jangan ya Allah, ya. Kenyangkan aku dengan yang halal. Ini afaf. Jadi konsep afaf ini adalah tindakan preventif. Jadi jangan sampai ini ketika kakiku melangkah, ini melangkah untuk apa? Untuk sebuah dosa atau ketaatan. Ketika kita scrolling mata kita, ini untuk apa? Untuk sebuah manfaat atau sebuah kesia-siaan. Ketika kita mendengarkan atau melakukan apapun, mengambil keputusan apapun, ya, jangan sampai semua yang kita lakuin ini mendekatkan diri kepada dosa. Ini al-afaf, atau afaf ini avoid sin, sebuah kemampuan untuk menolak dosa. Wah, ini keren ini sebenarnya. Berani menolak dosa, berani menghempas dosa. Karena teman-teman yang dirahmati Allah, kita hidup banyak sekali temptation itu godaan luar biasa. Apalagi kalau misalnya masih muda dan ya namanya dorongan anak muda, ya. Entah dosanya karena penasaran kah, atau entah dosanya karena memang sudah jatuh, maksudnya entah itu saling jatuh cinta kah, ya. Ini ketika kita nih punya hati aku cinta, jadi kemana-mana nggak apa-apa ya. Ini kan ngomongin anak muda ya, karena ini sebuah keberanian menolak dosa gitu. Banyak sekali perempuan-perempuan yang takut melepaskan masa pacarannya, nanti nggak dapet jodoh. Takut melepaskan relationshipnya karena nggak ada jaminan. Kalau nggak sama dia aku sama siapa, tapi kalau sama dia aku diminta pacaran bla bla bla, ya.
Jadi ini bagian dari iffah, keberanian untuk menolak dosa. Kamu boleh misalnya jatuh cinta, karena yang namanya jatuh cinta itu kan di hati ya. Jadi selama masih di hati ranahnya, tapi kamu bisa ngejaga batasannya, kamu enggak mengekspresikan perasaan kamu dengan dosa, maka kamu sudah berada di dalam di dalam ilmu iffah. Dan iffah ini yang akan memberikan izzah, sebuah dignity. Sebuah dignity itu apa ya? Ya, kehormatan diri ya. Makanya tadi doanya Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afaf. Afaf ini penting banget untuk anak muda. Yes, aku suka dia, tapi aku nggak mau menye-menye. Yes, aku suka dia, tapi aku nggak mau lebay. Yes, aku suka dia, tapi aku nggak mau murah. Aku harus classy, aku harus valuable, aku harus tetap bernilai tinggi gitu ya. Jangan sampai gara-gara kita suka sama seseorang, kita jadi murah. Itu al-afaf. Inti dari al-afaf tadi ya, preventif. Pokoknya kalau ini kira-kira muncul dosa, thank you, atau big no. Atau ada sesuatu godaan-godaan berat, godaan besar yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu nikmati, tapi kamu bisa menjaga diri, Masya Allah kamu sudah belajar dari ilmunya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Al-afaf wal ghina. Ghina ini abundance. Ya Allah berikan aku abundance, sebuah kemelimpahan, rasa kemelimpahan ya. Jadi kita nggak perlu terlalu rendah di hadapan dunia. Kita nggak perlu menjual integritas kita. Kita nggak perlu mengabaikan integritas. Kita nggak perlu merendahkan diri kita, merendahkan harkat martabat kita untuk mencapai sesuatu yang justru sesuatu itu ternyata receh, sesuatu itu remeh gitu ya. Atau bahkan kalau misalnya para selebriti dunia ya, untuk duniawi, untuk gemerlap dunia, mereka mau menjual jiwa mereka dengan transaksi-transaksi evil, dengan transaksi-transaksi satanik, dengan transaksi-transaksi yang benar-benar bisa menghancurkan kehidupan mereka. Jadi ini kita butuh sebuah keberanian, kita butuh sebuah ketenangan dengan berbagai doa-doa itu tadi ya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa al-ghina. Kenapa kamu berani nolak harta haram? Karena aku kaya, aku cukup kenyang dengan yang halal. Kenapa kamu berani nolak pacaran? Karena aku kenyang, cukup dengan yang halal. Kenapa kamu berani bla 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 ya, pokoknya yang kita berani melakukan sebuah penolakan jika itu memang harus kita tolak karena memang wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian itu semuanya ada. Bahkan kalau aku punya prinsip, aku pribadi punya prinsip, semua yang aku inginkan saat ini, detik ini sedang sangat menginginkan aku. Itu real. Apapun yang aku inginkan sedang menginginkan aku. Jadi ini prinsip abundant, prinsip kemelimpahan. Kenapa kamu punya rasa kemelimpahan? Nggak takut miskin, nggak takut melarat, nggak takut disia-siain, nggak takut bla 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 bla. Aku abundant, aku melimpah karena aku bersama dengan Zat Al-Ghani, Zat yang maha melimpah, Zat yang maha kaya, Zat yang maha mencukupi diri aku sehingga aku nggak perlu takut dengan apapun. Aku gak perlu cemas dengan apapun. Aku gak perlu khawatir dengan apapun.
Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah tindakan keberanian ya, untuk mengalahkan semua rasa takut yang kita jalani. Kita harus terus bergerak, kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memandang dunia ini receh, remeh, mudah ya. Ad-dunya mashur, dunia ini ditundukkan oleh Allah untuk orang beriman, untuk orang bertakwa. Jadi kita nggak perlu takut dengan apapun karena semuanya ditundukkan di bawah kendali kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kamu bernafas ya, menarik nafas, menghembuskan kembali nafas, itu adalah sebuah sinyal bahwa hidup kamu melimpah. Kamu gak punya kekurangan apapun. Kamu dicukupi oleh Allah. Kamu diberikan jaminan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Buka mata ya, kita menyaksikan dari fase gelap matahari terbit, itulah kehidupan kita ya. Setiap hari kita menemukan diri kita bersinar. Setiap hari kita menemukan diri kita produktif. Setiap hari diri kita menemukan bring life to life. Jadi kita bukan hanya hidup sendiri saja, tapi kita mampu menghidupi kehidupan ya. Kalau kita hidup sendiri itu nggak pernah cukup ya. Kita harus juga bisa menghidupi kehidupan seperti matahari yang begitu berani memberikan kehidupan untuk dunia. Masya Allah, saya sering belajar dari alam ya, bahwa ketika saya ngelihat hijaunya daun, kokohnya gunung ya, mereka nggak pernah punya rasa bosan untuk terus memberikan manfaat. Mereka nggak bosan untuk terus merefleksikan beauty, merefleksikan keindahan, merefleksikan semangat ya. Teman-teman yang harus sering-sering connecting with nature, terhubung dengan alam, karena dari alam kalau aku pribadi sangat-sangat belajar. Aku nggak pernah ngedenger dari mereka atau dari alam ini ya, aku bosen, aku kurang, aku nggak layak, aku nggak keren, aku nggak cantik gitu. Aku nggak pernah ngedenger kata-kata itu dari alam. Dan semuanya, dan alam setiap detik, setiap waktu, setiap musim ya, selalu merefleksikan keindahan, kebebasan, keberanian, ketenangan, bahkan memberikan manfaat untuk ruh dan jasad manusia gitu teman-teman yang dirahmati Allah.